Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putamananda Gusamba dengan nomor induk mahasiswa 1911270050. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi minggu kemarin yang berjudul individu sosiopat dan reaksi sosial. Yang pertama, sebab terjadinya perilaku menyimpang dalam sudut pandang sosiologi, biologi, psikologi, kriminologi, dan dari sudut pandang sosiologi. Terjadinya perilaku menyimpang disebabkan oleh hal sebagai berikut. Yang perilaku menyimpang karena sosialisasi. Yang pertama, sebab-sebab terjadinya perilaku menyimpang dan sikap antisosial. Dari sudut pandang sosiologi, dua sebab-sebab terjadinya perilaku menyimpang dan sikap antisosial dari sudut pandang biologi. Perilaku menyimpang seseorang bisa menjadi awal dari terbentuknya suatu norma baru jika semakin banyak orang ikut menerapkan perilaku menyimpang, dan komputer organisasi itu ikut menunjang dan membenarkan menyimpang tersebut, maka perbuatan itu tidak lagi dipandang sebagai perilaku menyimpang, tetapi justru sebagai norma baru pada masyarakat modern. Dewasa ini banyak kita temukan para wanita yang bekerja di luar rumah dan mengerjakan pekerjaan yang dilakukan oleh pria. Yang ketiga yaitu sebab-sebab terjadinya perilaku menyimpang dan sikap antisosial dari sudut pandang psikologi. Teori ini berpandangan bahwa penyakit mental dan gangguan kepribadian berkaitan erat dengan beberapa bentuk perilaku menyimpang. Karena perilaku menyimpang seringkali dianggap sebagai suatu gejala penyakit mental, perilaku menyimpang juga seringkali dikaitkan dengan penyakit mental. Namun demikian, teori psikologis tidak dapat memberikan banyak bantuan untuk menjelaskan penyebab perilaku menyimpang. Seseorang yang mempunyai penyakit mental itu contohnya orang yang sering dijauhi oleh teman-teman atau yang dikucilkan. Baiklah, yang keempat, ada sebab-sebab terjadinya perilaku menyimpang dan sikap antisosial. Dari sudut pandang kriminologi, perilaku menyimpang dari suatu paham kriminologi ada dua macam, yaitu teori pengendalian dan teori konflik. Sanksi sosial. Sanksi sosial adalah sanksi langsung dikenakan pada orang-orang yang dianggap mempunyai titik sosial yang dikenakan oleh masyarakat pada umumnya. Sanksi sosial membatasi partisipasi sosialnya dengan cara menghalangi keikutsertaan dalam kegiatan hidup sehari-hari. Mereka tidak memperbolehkan memanfaatkan peranan ekonomi atau sosial tertentu. Misalnya ditolak permohonan kreditnya, dilarang bertempat tinggal di suatu daerah, ditolak masuk tentara atau korps polisi, dan lain-lain. Mereka dikenakan hukuman disir atau dikucilkan dari masyarakat umum. Contohnya, mantan narapidana yang mendapat kerjaan yang dengan mudah bisa dapat oleh orang normal. Karena teks anggota organisasi sosial PAD itu dianggap eksklusif, asusila, moral manusia hina rusak, dan lainnya. Mobilitas pada individu sosial PAD. Pada umumnya, individu dan kelompok-kelompok menyimpang itu sangat mobilitas sifatnya, pribadi dengan mobilitas vertikal, dan mobilitas spesial atau ruang yang sangat rendah, dibatasi ruang geraknya oleh para anggota kelompok atau lingkungan lainnya. Mereka memiliki alpimitos atau daya kait yang tinggi. Anggota-anggota kelompok sendiri sebaiknya orang-orang yang merasa ditolak oleh lingkungannya, tidak mempunyai tempat dan tidak bisa menyesuaikan diri dengan anggota-anggota kelompoknya. Pasti punya kecenderungan kuat untuk keluarga di daerah tempat tinggalnya, dan besar keinginan untuk berimigrasi ke dalam masyarakat dengan struktur berbeda. Tidak jarang mereka itu berpindah tempat tinggal untuk memperluas komunikasi dan arah ke tempat tinggal. Jadi orang gerak mereka menjadi lebih luas dan longgar. Penyesuaian diri, ketidaknyamanan penyesuaian dari individu marginal mendapat demo menyatakan bahwa hidup individu yang ditolak oleh masyarakat itu dapat digali. Punya tidak bahagia mereka mengalami
proses demokratisasi dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bahkan ada dugaan bahwa para mafia ekonomi itu didera oleh perasaan berdosa serta penyelesaian pendapat dan berpikir disebut tidak selalu mengandung kebenaran, sebab segala peraturan dan norma masyarakat itu tidak selamanya mampu memberikan daya tindakan yang memaksa kepada jiwa atau mental pribadi sosial. 4. Reaksi sosial penyimpangan menyimpan dalam kelompok masyarakat atau lingkungan sosial biasanya menimbulkan bermacam-macam reaksi dan sikap semuanya, tergantung pada derajat atau kualitas penyimpangan dan penampakan yang juga bergantung pada harapan dan tuntunan-tuntunan yang dikenakan oleh lingkungan sosial yang terakhir. Organisasi sosial pada kebudayaan eksploitasi fungsi biasanya diberikan kepada organisasi yang menyimpang, juga terhadap individu atau buangan dan daerah-daerah yang dihuni oleh para penyimpangan tersebut, berupa lokalisasi, penutupan total, isolasi, dan fabregas. Akan tetapi samping itu, organisasi-organisasi DP asli yang setengah atau tidak legal tersebut sering pula dieksploitasi oleh kelompok-kelompok politik dan sosial lainnya, misalnya oleh para dokter, diciter politisi, jaksa hakim, pejabat lokal polisi, dan lain-lain, untuk dijadikan bambu perlahan dan sumber keuangan di konvensional. Surat kabar juga seringkali membesar-besarkan peristiwa dan mempertinggi-tinggi visibilitas aktivitas patologis guna menambah sirkulasi jumlah korannya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.